Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ayo yang aktif ya. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi Ayo. ya Bu aktif Bu. Atmari aktif Bu. Iya udah. Cuman Bu gak aktif Bu. Alhamdulillah anak-anak. Sebelum belajar kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa Ya Bu. mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Sampai keringetan. Dah, anak-anak. Ini kelas gabungan ya. Jadi yang tadi tidak sempat Ibu ajar, yang tadi terganggu kelas E dan F. Ya, ada ya, kelas E ada ya. 9E, Ada. 9F Ya. ada Ya ya. Bu. Alhamdulillah. Ya Bu. Jangan Omong lupa nanti menjelang terakhir kalian screenshot sebagai bukti bahwa kalian hadir di Zoom ini ya. Nanti japri ke Bu Lutfi ya biar nilainya bisa ditambah. Nah, Ya Bu. sekarang Ya Bu. untuk ini mungkin untuk kelas 9F itu sebetulnya sudah kemarin ya, cuma untuk pemantapan aja biar lebih paham ya. Jadi sekarang kalian akan belajar tentang bentuk akar ya. Bentuk akar. Untuk kelas 9E sudah ngerangkum, tadi pagi sudah Ibu bagikan ya. Nah, langsung aja soalnya ini waktunya hanya sedikit, hanya 30 menit. Kalau kamu tidak paham, langsung kamu bisa tanyakan di sini ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang akar kuadrat anak-anak, kalian sudah tidak asing lagi tentang akar kuadrat ya. Contoh, contoh. Contoh misalkan ibu punya bilangan akar dari 16. Ayo, berapa ini nilainya? Akar 16 berapa nilainya? 4. Berapa? 4. 4. Kenapa kok bisa 4? Kenapa kok bisa 4? Karena 4 kali 4, 16. iya, karena 4 kali 4, 16 ya. Sama dengan 16. Jadi kalau kamu ingin mencari akar suatu bilangan, maka kalian harus berpikir berapa kali berapa yang hasilnya adalah ini 16. Nah, ketemulah 4 sehingga akar kuadrat dari 16 adalah 4 ya. Atau karena 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, ini yang sudah kalian pahami dengan baik ya. Di SD juga pernah ini kan. Nah, sehingga muncullah rumus ini anak-anak yang di kotak hijau ini. Jadi akar kuadrat dari A sama dengan B itu bisa ditulis B kuadrat sama dengan A. Jadi akar 16 sama dengan 4 bisa ditulis 4 kuadrat. Sebetulnya di sini ada angka 2 ya. Ini di sini ada angka 2. Cuma kesepakatan ahli matematika, angka 2 itu tidak ditulis. Tapi kalau akar pangkat bilangan yang lain nanti harus ditulis ya. Jadi ini nanti artinya seperti ini ya. Nah, kalau bilangan yang lain contohnya akar pangkat 3 dari 8. Berapa nilainya itu? Akar pangkat 3 dari 8? Berapa nilainya? 2. 2. Kenapa kok bisa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Iya, bagus. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Atau bisa ditulis ya Pak? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini Maulana Akbar ini ya yang jawab alhamdulillah ya. Jadi ini ya. Sehingga ada rumus kalau ada akar pangkat N dari A sama dengan B, maka artinya sama dengan B, ini ya, B, jadi ini B pangkat N itu sama dengan A. Ya, B pangkat N sama dengan A. Ini adalah konsep dasar anak-anak.
Lagi misalkan Bu Lutfi punya bilangan akar pangkat 4 dari berapa enaknya? 81. Berapakah nilainya? Akar pangkat 4 dari 81 berapa? Kamu harus 3. berpikir berapa kali berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 81 berapa? 3. Iya, 3. Alhamdulillah. 3. Kenapa? Karena 3 kali 3. 3 sebanyak berapa kali? 4 kali. Banyak 4 kali itu sama dengan 81. Atau 3 pangkat 4 sama dengan 81. Seperti ini. Ini adalah konsep dasar yang harus kalian pahami dengan baik ya. Jadi berapapun nilai ini kamu harus bisa berpikir berapa kali dia yang hasilnya ini gitu ya. Nah, ini konsep dasar yang harus dipahami dengan baik tentang itu. Kemudian kita lanjutkan, kalian melanjutkan ini. Menyederhanakan bentuk akar ya. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini fokus tujuannya di sini, tujuan kalian belajar supaya bisa menyederhanakan suatu akar. Contohnya akar 75. Nah, akar 75 ini kita bisa menjadikan lebih sederhana ya. Lebih sederhana maksudnya ini di dalam akar ini kita akan modifikasi ya, kita akan uraikan sehingga nanti kalian bisa mengeluarkan 75 ini menjadi akar yang lebih kecil lagi gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Langsung aja ya. Caranya adalah nanti kalau ada soal seperti ini, itu kamu sajikan 75 ini kamu sajikan dalam bentuk perkalian dua bilangan ya. Jadi perkalian dua bilangan ini dikalikan ini ya. Yang hasilnya itu 75, tapi salah satunya harus bisa ditarik akar ya. Maksudnya ditarik akar gimana, Bu? Misalkan gini, akar 4 ini kan bisa ditarik akarnya. Berapa akar 4? 2 ya. Kemudian 9 itu ya. Jadi bilangan-bilangan kuadrat. Jadi salah satunya harus bilangan-bilangan kuadrat. Akar 9 kan bisa itu ya. Kemudian akar 16 juga bisa. Berapa akar 16? 4 ya. Nah, sekarang akar 75 ya. 75 ini kamu sajikan dalam bentuk perkalian dua bilangan ya. Yang hasilnya 75 ini. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 75? Yang mana salah satunya harus merupakan bilangan kuadrat ya. Kamu tahu bilangan kuadrat itu ada 4, ada 9, ada 16, ada 25 ya. Ada 49 gitu, ada 36. Nah, 75 kita jadikan berapa kali berapa? Ya, 5 kali 3. ya 25 kali 3. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ini diuraikan menjadi 25 dikalikan 3. Nah, kalau sudah ketemu begini, maka nanti kedua bilangan ini bisa kita kenai akar ya. Jadi akarnya ini 25 dikenai akar gini ya, dilepas akarnya. Dikalikan akar 3 gini. Nah, akar 25 berapa? 5. 5. 5 kali akar 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 5 akar 3. Inilah bentuk sederhana dari akar 75. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi sekali lagi langkah pertama 75 harus diuraikan. Diuraikan menjadi perkalian dua bilangan. Yang satunya harus merupakan bilangan kuadrat gitu ya. Ini untuk yang soal yang biasa akar 75 ya. Kemudian ada soal yang lain, tipe soal yang lain. Sederhanakan bentuk akar 300. Sama caranya ya. Jadi ini kamu jadikan perkalian dua bilangan, yang satunya merupakan bilangan kuadrat. Berapa kali berapa yuk? 300. 100 kali 3. Ya, 100 kali 3. Bagus. Kemudian diapakan ini? Dipisah. Ya. Akar 100 kali
Akar Ini 3. 3. Akar 100 berapa? 10. 10. Langsung digandeng 10 akar 3. Nah ini. Jadi akar 300 itu bisa ditulis menjadi 10 akar 3. Ini lebih sederhana ya. Karena di dalam akar ini angkanya kecil 3. Asalnya 300 menjadi 3 ini. Dikeluarkan istilahnya gini ya. Ini tipe soal yang kedua. Kemudian tipe soal yang ketiga, ini ada komanya anak-anak, ada komanya. Masya Allah ini ya 0,000025. Nah gimana kalau ada soal seperti ini? Sama caranya ya. Cuma karena ini 0,00 maka nanti bukan perkalian lagi seperti ini tapi pembagian ya. Jadi nanti bisa dicari gini caranya. Akar ya, akarnya yang besar. Nah, bilangan yang belakang ini kamu tulis. Ini kan bilangan kuadrat ini. Jadi ini ditulis di sini 25 kemudian per gitu ya. Karena ini 0,00 maka harus dibagi per. Nah, dibagi berapa ini? 10.000. Ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dihitung anak-anak ya. Karena ada 6 angka di belakang koma, maka dibagi ini nolnya harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 25 dibagi 1 juta gitu ya. Jadi tergantung ini nanti kamu kalau menyumbang soal tergantung berapa ini banyaknya bilangannya ya. Kalau 4 ya ditulis nolnya 4. Kalau 6 tulis nolnya 6 ya. Selanjutnya bagaimana Bu? Selanjutnya ini akarnya dilepas ya. Jadi yang atas pembilangnya 25 itu dikenai akar gini. Kemudian yang bawah juga dikenai akar juga. Akar berapa ini? 1 juta ya. Nah, gitu caranya. Nah, kalau sudah dihitung akar 25 berapa? 5. 5. Akar Ma. 1 juta berapa? 1000. 1000. Jadi cara menentukan akar 1 juta, akar bilangan ya, sejuta, 100 ya, se apa 1000, 10.000 misalkan gitu ya. Maka ini caranya karena ini nolnya 6 anak-anak, ya maka ini di diparuh ya. Apa? Menjadi 3 ya. Kalau 6 nanti nolnya jadi 3 akarnya itu. Kalau 1 juta jadi 1000. Kalau 100 jadi berapa? Akar 100. 10. 10 gitu ya. Jadi dibagi 2. Kalau 6 oh berarti ini hasilnya adalah 1000. Karena kuadrat itu adalah 2 kali lipatnya ya. Jadi seperti ini. Nah, baru dijadikan bilangan desimal ya. 5/1000 kita tulis. Karena per 1000 maka 0, nanti hasilnya 0, ini karena nolnya 3 maka nanti di belakang koma ada 3 angka. 0, 0, satunya adalah 5. Nah, berarti hasilnya adalah 0,005 gitu caranya. Bisa dipahami? Ya. Saya. Untuk nomor 1 ada pertanyaan? Contoh nomor 1 ini? Enggak ada. Nomor 2, nomor 3, paham? Paham ya? Oke. Coba sekarang kamu mencoba ya, saya beri soal 1. Yang kamu siapkan kertas dan bolpennya nanti kamu langsung jawab berapa hasilnya ya. Yang jawab siapa, disebutkan namanya siapa dari kelas mana ya. Misalkan Bu Lutfi punya bilangan. Berapa enaknya? Akar 24. Ini sama dengan berapa akar berapa? Sederhanakan. Yuk. 11 kali 2. Berapa? 12 kali 2. 12 kali 2. Kita coba ya. Siapa yang jawab ini? Akbar kelas 8F. 9F. Maulana Akbar. Ya. Coba 12 kali 2. Coba kamu pikir. Akar 12 bisa ditarik akarnya apa enggak? Bisa. Akar 12?
Nggak bisa ya. Akar 2? Maksudnya ini kan bukan bilangan kuadrat, 12 dan 2. Kamu cari yang lain, bilangan yang lain. Ini enggak bisa. Akar 12 berapa? Ya kalau akar 16 bisa ya. Berapa kali berapa? Oke, ini masih belum bisa. Ada yang menemukan? Berapa kali berapa? Satunya bilangan yang satu itu harus bisa ditarik akar ya. Kalau ini sama-sama nggak bisa ditarik. Yo, berapa kali berapa? 4 kali 6, Bu. Iya, 4 kali 6. Nah, 4 kali 6. Kenapa? Karena 4 ini bisa ditarik akar, 6 tidak bisa ya. Sehingga nanti bisa begini. Ya. Akar 4 kali akar 6. Nah, gini. Akar 4 berapa? 2. 2. 2 akar 6 ini ya. Paham sudah ya? Bagus, tapi Maulana Akbar bisa apa? Apa? Bisa menyampaikan pendapatnya ya. Tapi sekali lagi perkaliannya tidak sembarang bilangan. Harus salah satunya itu bisa ditarik akar. Gitu anak-anak ya. Nah, ini adalah cara pertama ya. Bisa juga cara yang lain. Kalau misalkan kamu sulit menemukan dua bilangan berapa ya kali berapa ya supaya hasilnya ini satunya akar misalkan gitu ya, bisa ditarik akar. Nah, ini bisa menggunakan pohon faktor anak-anak. Ini cara kedua ya, cara kedua pakai pohon faktor. Kamu kan seneng buat pohon faktor bisa kan ya? Ya. Nah, misalkan kita ingin mencari akar 24, kita tulis pohon faktor di sini, 24. Ayo bareng-bareng yuk buat pohon faktor. Dibagi berapa ini? 2 ya. 2 dengan berapa? 12. 12. Terus lagi 2 dengan berapa? 6. 6. Lagi 2 dengan berapa? 3. 3. Nah, kalau sudah maksimal gini anak-anak ya sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian langkah berikutnya kamu kelompokkan dua-dua. Jadi kamu cari bilangan yang sama dulu ya, faktor-faktor yang sama tapi dilingkari dua-dua. Jadi begini. Nah, ini dilingkari. Nih, ini kan sama ya. Kemudian ini dengan ini tidak sama, sama-sama dilingkari ini. Nah, gini ya. Ini yang tidak sama tidak apa-apa dilingkari juga. Tapi utamanya yang pertama harus yang sama dulu yang kamu lingkari. Nah, setelah dilingkari, 2 kali 2 ini kan 4 ya. Kita akan mencari akar 24. Nah, ini sebetulnya akar 4 ya. Yang ini adalah akar 6. Nah, akar 4 berapa? 2 kan? Ya. Jadi nanti yang diambil adalah 2 dan akar 6. Jadi jadilah ini ya. Jadi 2 akar 6. Jawabannya gitu. Ya. Caranya gitu anak-anak. Bisa pakai pohon faktor. Lagi nyoba ini yang 75 ini ya. Atau nyoba yang lain. Misalkan kamu disuruh menyederhanakan akar 150 ya. Coba kita cari ya akar 150. Yuk, 150 ini dibagi berapa ini? 2 dengan 75 ya. 75. Ini ya 75. Kemudian lagi 3 dengan 25 ya. Kemudian lagi ini berapa ini? 5 dengan 5 ya. Ada yang ngaji ya, alhamdulillah. Udah ya. Kalau sudah ini kan sudah selesai. Kamu kelompokkan 2. Mana dengan mana yang dikelompokkan? Yang pertama yang bilangan yang sama dulu. 5. Ya, 5 ini dikelompokkan. Nah, ini kan tidak sama, ini kelompokkan juga. Ya. Nah, sudah. Ini adalah 5 kali 5 adalah akar
25 ya. Ya. Akar 25 berapa? Ah, 5 ya. Kemudian ini tidak bisa ditarik akarnya, ini menjadi akar 6. 2 kali 3 ya, 2 kali 3, 6. Sehingga hasilnya akar 150 itu adalah ini yang diambil 5 dengan akar 6. Ini yang diambil. 5 akar 6. Gitu caranya. Ya. Jadi bisa pakai pohon faktor. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, insya Allah Bisa. ya. Coba sekarang lagi. Akar 48, silakan dioret-oretan. Dioret-oretan sebentar. Akar 48. Berapa akar berapa hasilnya? 8 sama 6. 8 kali 6. 8 kali 6. Sebentar, akar 8 kali 6 itu tidak bisa ya. Karena akar 8 tidak bisa ditarik, akar 6 tidak bisa ditarik. Pakai pohon faktor, bisa? Ada yang sudah menemukan berapa hasilnya? Oke, kita pakai pohon faktor ya. Berapa ini? 2 dibagi 2 berapa? 48 bagi 2? 24. 24. Yuk, terus lagi dibagi 2. Berapa ini? Bisa-bisa 24. 24 bagi 2 berapa? 12. 12. Lagi. 12 bagi 2. 6. 6. Lagi. 6 bagi 2. 3. 3. Nah, ini sudah kan? Sekarang kita kelompokkan. Dua bilangan yang sama kita ambil. 2 dengan 2. Ya. Kemudian ada lagi di sini. 2 dengan 2. Ya. Kemudian ini sendirian, enggak apa-apa. Nah, kita cari akar 4 berapa? Ini kan 2. akar 4. Ini 2 kali 2, 4 ya. Ini akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Ini nanti yang kita ambil nanti ini. Ini yang kita ambil. Lagi ini akar 4 berapa? 2. 2 juga. Ini kita ambil juga nanti ya. Ini berapa ini? Akar 3 ya. 3. Ini. Sehingga yang diambil 2 dengan akar 3. Jadi nanti akar 48 itu sama dengan 2 diambil taruh sini. Kemudian 2 yang ini diambil taruh sini. Kemudian ini adalah akar 3 digandeng di sini. Nah, 2 kali 2? 2 kali 2? 4. 4. 4. Nah, jadi hasilnya ini anak-anak. 4 akar 3. Seperti itu caranya. Paham ya? Ya. Bisa dipahami? Ayo tanyakan, mana kamu yang belum paham? Yuk, Mayas, paham Mayas? Ya. Ganu, Ya, Bu. Ganu, paham? Maulana Akbar, paham? Paham. Paham ya. Niko gak paham katanya, Bu. Siapa yang tidak Ya. paham? Ya, Bu. Niko katanya, Bu. Mana Mana yang tidak Helonga? paham? Yang mana nak yang tidak paham? Paham, Bu. Itu, Bu. Atmari, Bu. Gak paham katanya, Bu. Itu, Ya, Bu. yang Om mana? Manu gak paham, Bu. Bu. Niko. Niko, Niko tidak paham juga. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Anu, Andre. Coba lagi, ayo pakai pohon faktor akar. Mau lagi? Ayo, Ya. sing iso jawab dapat plus. Siap? Siap? Akar Siap. 72, coba silakan dicari. Akar 72. Tidak ada pulpen ini. Silakan. 9 kali 8, Bu.
9 kali 8. Kamu pakai pohon faktor aja. Fahri mau jawab, Bu. Ya, berapa hasilnya? Sederhananya berapa? Yuk, 8 kali 9, Bu. 8 kali 9. Oke, kita Niko mau coba. jawab, Bu. Kamu kenapa kok enggak pakai pohon faktor? Iya. Kita coba pakai pohon faktor ya. Apa benar 8 kali 9? Pakai pohon faktor. Coba perhatikan. Dibagi 2 berapa ini? 7 bagi 2? 3 ya. 36. 36. Bagus. Bagi 2 berapa ini? 18. 18. Bagi 2 berapa ini? 9. 9. Bagi berapa? 3 ya. 3. Nah, sekarang kita lingkari yang sama. Mana yang sama? 2. 2. Dengan mana 3. lagi? 3. 3. Oke. Ini sendirian. Ini akar 2. Nah, akar 4 berapa? 2. 2. Akar 9 berapa? 3. Nah, kalau ini akar 2 ya. Ya. Jadi akar 72 itu kita ambil 2 kali 3 kali akar 2. Nah, ini. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Jadi akar 72 itu 6 akar 2 yang benar. Ya. Kamu tadi Mayas ya yang mengatakan berapa tadi? 9 kali 8. Ya. Tidak. Tidak. Sopo iki mau sih ngomong ini. Ini akar 8 masih bisa sederhana. Jadi ini bisa akar 9 memang bisa, tapi lama ya. Kalikan akar 8. Akar 9 berapa? 3 kan? Kali akar 8. Tapi akar 8 ini bisa juga masih diuraikan. Jadi ini masih belum sederhana akar 8 ini. Jadi harus diuraikan lagi jadi 4 kali 2. Gini. Ya. Sehingga nanti 3 kali akar 4 kali akar 2 gini. 3 kali akar 4 berapa? 2 ya. 2. Kali akar 2. Nah, hasilnya adalah 6 akar 2. Enak mana? Pakai ini apa pakai yang ini? Pohon faktor ya. Ya. Kayak kok lebih mudah pakai pohon faktor. Tapi harus bisa bagi-bagian. Biasanya anak-anak itu lemah pada pembagian. Ya, masih lama bagi itu. Ya. Jadi ini anak-anak yang mungkin bisa Ibu sampaikan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari yang Ibu sampaikan ini? Bisa dipahami dengan baik ya? Bisa, Bu. Saya. Nah, untuk tugasnya kelas 9 kalau 9F sudah sepertinya ya, sudah mengerjakan. Sebagian sudah Ibu nilai, tapi sebagian masih belum ngumpulkan ya, harus ngumpulkan. Halaman berapa? Buku paket halaman berapa itu? 49. 49 ya? Ya. Bentar. Halaman 49 nomor 13. Untuk yang 9E ya, halaman 49 nomor 13 A sampai G ya. 7 soal. Dari 9F yang belum mengumpulkan silakan dikerjakan ya. Nanti waktunya matematika bisa dikumpulkan. Jangan sampai nilainya kosong ya. Bu Lutfi minta pakai cara pohon faktor ya. Biar kamu tidak salah. Pakai cara pohon faktor. Jadi ini bisa nanti kamu simak ulang kalau masih belum paham videonya ini. Soalnya Ibu rekod ya. Ibu rekam ini. Nanti saya anu ke YouTube ya. Yang masih belum paham bisa diulang lagi, di setel lagi.
Oke, alhamdulillah. Sudah selesai anak-anak. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kemudian, ntar. Nah, oke. Bisa, bisa videonya dibuka semua? Ibu foto? Ganteng-ganteng rek Maulana Akbar ono biolen, Bu. Biolen. Sudah salat Isya semua ini? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Ya udah. Jangan lupa di screenshot. Alhamdulillah Woi, ini jangan banyak yang merek. hadir ini. Ntar. Yes. Tuh, yang hadir banyak. Tolong kalian juga screenshot ya. Ya. Oke, Kak Isa. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri sekian dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.